walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'matihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
Surah Al-Ghafir surah 40 ayat 61 halaman 474. Surah Al-Ghafir surah 40 ayat 61 halaman 474. Surah Ghafir surah 40 ayat 61 halaman 474. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha lahu fadlun 'alan nasi walakinna
Terjemahan surat Ghafir ayat 61 sampai dengan 68. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kekuasaan Allah yang tercermin pada alam semesta. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah, Tuhanmu pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu mendapat dibandingkan? Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dibandingkan. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki yang dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adik ini tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepengurusan Masjid Baitur Rahim beserta jemaah dan Kepengurusan Musala At-Thayyibah dan jemaah dan Musala Nurul Ikhlas beserta jemaah. Bapak dan ibu-ibu sedang jemaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini seperti biasa setelah subuh kita akan mendengarkan tausiah. Yang sekarang yang menyampaikan tausiah adalah Al-Ustaz Alfian Caniago SIK SPD. Alhamdulillah beliau telah berada di dalam masjid kita, dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Mari sama-sama kita dengarkan pengajian dari beliau. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kami yang kami hormati dan muliakan, kami sebut satu-satu, ayah-ayah, bunda-bunda yang hadir subuh ini semuanya. Kemudian yang kita hormati dan muliakan segenap tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, anggota piatur sadalami, suluh pendang dalam negara, kapai tampe batanyo, kepulang tampe babarito. Kemudian yang kita hormati dan muliakan pula segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, Musala Thayyibah, Musala Nurul Ikhlas, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat dan juga jemaah-jemaah yang hadir pada subuh hari ini semuanya. Kemudian yang kita hormati dan muliakan pula guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, imam masjid kita. Tak dapat disebut satu-satu ibu-ibu yang tetap ramai hadir subuh ini. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah agak-agaknya ibu-ibu yang hadir ini calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Kecipta tersebut nama beserta pula terhimpau gelarnya. Insyaallah semua yang hadir subuh ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari datang seorang laki-laki menemui Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama, seorang sufi, seorang yang zahid, yang zuhud, yang tidak terlena oleh dunia ini. Satu hari dia datang menemui Ibrahim bin Adham di Afghanistan. Ibrahim bin Adham ayahnya orang Persia, Iran hari ini. Dia lahir di Afghanistan. Banyak kisah-kisah atau kitab-kitab yang menulis tentang Ibrahim bin Adham. Salah satu yang fenomenal dari Ibrahim bin Adham itu adalah suatu hari dia pergi ke pasar, kemudian dia pulang membawa kurma. Dia ke pasar beli kurma.
Sampai di rumah dibuka dalam kurma itu mau dimakan, memisahkan biji dengan isinya yang mau dimakan. Tiba-tiba dalam kurma itu dia temukan seekor semut. Kemudian tiba-tiba dia lari balik ke pasar untuk mencari di mana kurma tadi diambilnya. Diletakkannya balik ke situ. Searinya yang penjual tadi, Pak penjual, ya, ini kurma tadi aku ambil di sini, sekarang aku kembalikan lagi di sini bersama semut-semutnya. Kenapa? Karena kata Ibrahim bin Adham, terpisah dari keluarga itu nggak enak. Semut ini jangan-jangan seorang ayah, dia punya bini, dia punya anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu, sampai ke situ lunak pemikirannya, lunak hatinya. Semut saja ketemu sama dia ketika beli kurma di pasar, kemudian dibawanya pulang. Sampai di rumah dia dapat semut di kurma tadi, dia antarkan balik di mana kurma tadi dia ambil, karena dia tahu jangan-jangan dia punya istri, jangan-jangan dia punya anak. Terpisah dia dengan anak dan istrinya, pasti tidak enak. Kalau dia seorang ibu terpisah dengan suaminya, terpisah dengan anaknya, pasti menyakitkan. Masya Allah. Kira-kira kita lagi sampai ke situ hati awak. Semut kadang sudah beriringan dia lewat, ya, malah dipijak-pijak. Alhamdulillah. Nabi Sulaiman berhenti ketika dia sedang berjalan dengan bala tentaranya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman berhenti. Apa kata Nabi Sulaiman? Stop, biarkan dia lewat dulu sampai mereka masuk ke rumahnya. Rupanya semut lewat, dibiarkan oleh Nabi Sulaiman, seorang raja di raja, seorang yang hebat berkuasa. Begitu sayangnya kepada makhluk Allah. Kita jangankan semut, kepada sesama manusia yang beriman saja kadang tak sampai seperti itu perasaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan banyak dosa, banyak silap kita. Surat yang kita baca tadi namanya Ghafir, yang mengampuni. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini salah satu lunaknya hati Ibrahim bin Adham. Satu hari datang seorang laki-laki menjumpai Ibrahim bin Adham, berkeluh kesah tentang sulitnya hidup, tentang pahitnya hidup, tentang susahnya nasib. Dia curhat, kalau bahasa orang hari ini, kepada Ibrahim bin Adham, berkeluh kesah tentang sulitnya hidup, pahitnya hidup, susahnya nasib yang dia hadapi. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham memberikan dia 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini sekaligus obat dari pertanyaannya itu, curhatannya itu. Apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham kepada dia, yang orang tadi berkeluh kesah tentang hidupnya, susah nasibnya, pahit hidupnya, macam-macam. Maka Ibrahim bin Adham menyampaikan 3. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, apakah ada yang terjadi di dunia ini di luar qudrah dan iradah Allah? Apakah ada yang terjadi di dunia ini di luar qudrah dan iradah Allah, di luar kehendak dan kuasa Allah? Jawabannya tidak. Jangankan kita makhluk Allah yang sempurna, manusia ini, satu daun yang gugur dari pokoknya, dari pohonnya, itu semua dalam qudrah dan iradah Allah, semua dalam ilmu Allah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Satu. Yang kedua, apa kata Ibrahim bin Adham kepada dia? Orang yang tadi berkeluh kesah tentang hidup, tentang sulitnya, tentang susahnya. Kata Ibrahim bin Adham yang kedua, apakah ada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad? Sudah ditentukan oleh Allah untuk dia jodoh, rezeki, pertemuan maut. Apakah ada rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk seseorang lalu tertukar dengan orang lain? Ada tidak? Jawabannya tidak. Lalu apa yang kita susahkan? Apa yang harus kita irikan? Kadang yang membuat kita susah dan iri ini, inilah dia kaji kita nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, apakah ada yang terjadi di dunia ini di luar kudrah dan iradah Allah? Jawabannya tidak. Semuanya dalam kehendak dan kuasa Allah. Yang kedua, apakah ada rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita kemudian tertukar dengan orang lain? Jawabannya tidak. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, apakah ada orang yang mati meninggalkan dunia ini untuk selamanya itu di luar kudrah dan iradah Allah? Ada tidak orang yang mati itu di luar izin Allah? Jawabannya tidak. Karena itu orang beriman tidak pernah mengatakan seandainya tadi cepat dia dibawa berobat, mungkin dia tidak jadi mati. Seandainya tadi dia tidak pergi ke sana, mungkin dia belum mati. Seandainya orang beriman tidak boleh mengatakan itu. Kalau sudah datang satu ketetapan Allah, maka kalimat yang keluar dari mulut satu saja. Apa dia? Qadarullah. Ini takdir dari Allah. Ini qada dari Allah. Ini ketetapan dari Allah. Maka keluar dari mulutnya qadarullah. Jadi tidak ada seandainya. Tidak. Itu bukanlah ucapan orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, mendengar ucapan Ibrahim bin Adham ini, maka tenanglah hati orang yang datang berkeluh kesah tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membuat kita susah, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tak bahagia hidup di dunia ini apa? Kata Nabi, yang membuat orang susah dan gelisah itu dua saja. Yang pertama khauf, yang kedua tahzan. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Ada tak orang yang takut itu merasa bahagia? Tak ada. Karena bawaannya tidak tenang, takut. Ada tidak orang yang sedih berlarut-larut itu mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Namanya orang sedih, bawaannya murung, macam mau mati aja. Nah, karena itulah ketika datang kegelisahan, ketika datang ketakutan, maka pesan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar ketika berada di Jabal Sur, di dalamnya ada gua kecil, di situ nampak tapak kaki Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Saat Nabi mau pindah dari Makkah ke Madinah supaya tidak tertangkap malam itu, kata Nabi, naiklah kita ke atas bukit ini dulu. Kemudian setelah naik malam itu ke atas bukit bernama Jabal Sur, besok paginya datang Abu Jahal mencari ke atas. Nampaklah tapak kaki Abu Jahal itu di mulut gua. Apa kata Abu Bakar ketakutan? Ya Rasulullah, tertangkap kita nampaknya nih ya Rasulullah. Tertangkap kita nih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Dan kalimat itu diabadikan Allah dalam Quran. La tahzan, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Orang takut, orang sedih,
karena dia tidak merasa bersama Allah. Ini kajian. Dia tidak merasa bersama Rabb-Nya. Dia tidak merasa bersama Tuhannya. Dia tidak merasa bersama Allah. Merasa inilah yang agak sulit. Merasa bertuhan, kata orang. Lalu apa lagi kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketakutan itu, ya Rasulullah, tertangkap kita nampaknya nih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini. Kalau engkau menduga kita dalam gua ini hanya berdua saja, kata Nabi, Allah thalisuhuma, Allah yang ketiga. Orang takut, orang sedih dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia merasa tidak bersama siapa-siapa. Nggak ada tapi batengkam. Padahal kalau dia merasa Allah itu bersama dia, ma zannuka bisnaini, kalau engkau merasa kita di sini berdua saja, Allah thalisuhuma, Allah yang ketiga. Mendapat ucapan Nabi macam ini, tenanglah Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sudah terdesak di depan laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Mau kemana? Mau menyeberang laut, mati konyol. Mau balik ke belakang, mati dibantai oleh Fir'aun. Apa kata Bani Israel kepada Musa waktu itu yang ikut berlari bersama dia? Ya Musa, habislah kita nih Musa, mati kita sekarang nih Musa. Apa kata Musa? Kalla, tidak, sesekali tidak, kata Musa. Inna ma'iya rabbi syayahdin. Itu ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Kalla, tidak, kata Musa. Ketika orang datang menakuti Musa, Bani Israel hampir berputus asa. Mati kita di Musa di depan laut, di belakang Fir'aun. Mau kita masuk ke dalam laut, kita mati konyol. Mau kita balik ke belakang, kita mati dibantai Fir'aun. Mati kita di Musa. Kalla, kata Musa, sesekali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, syayahdin, dan dia akan bersama aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hilanglah takut, hilanglah sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata takut dan sedih itu membuat orang putus asa. Nampaknya ada kemajuan di Baitur Rahim. Biasanya air 1, sekarang 2. Kalau ini bisa jam 7 selesai. Nah, Masya Allah. Tapi beginilah jamaah Baitur Rahim, menunjukkan bahwa mereka semuanya ahli sedekah. Ibu-ibu nih, bapak-bapak juga. Amin ya rabbal alamin. Ini masuk pula ke video ini nanti. Maka ditengok sama masjid-masjid yang lain. Kalau mau buat pengajian, tengoklah Masjid Baitur Rahim. Airnya 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat kita takut dalam hidup? Pak Ustadz, saya nggak tahu Pak Ustadz. Takut aja saya bawaannya dalam hidup ini. Takut nanti anak saya yang sudah SMA ini tak jadi kuliah. Takut saya ini anak saya yang hari ini mau lulus, mau tes CPNS, takut dia tidak lulus. Takut suami saya ini nanti kalau digoda-goda oleh perempuan lain di tempat kerjanya. Takut. Bawaannya tidak ada kebahagiaan yang datang. Apalagi sedih. Saya nggak tahu Pak Ustadz, sedih aja. Hidup ini terasa hari-hari ini kesedihan aja yang saya dapatkan. Bapak Ibu ingat, ternyata nikmat yang hebat, nikmat terbesar, salah satu bentuk Allah merahmati hambanya, ternyata adalah dengan cara Allah cabut rasa takutnya, Allah hilangkan kesedihannya. Tak ada takutnya dalam hidup ini, tak ada sedihnya dalam hidup ini. Makanya kata sebagian ulama, salah satu bentuk Allah melaknat memurkai hambanya bukan Allah cabut dia punya harta,
bukan Allah matikan anggota keluarganya, bukan Allah hinakan dia di tengah-tengah masyarakat, tidak. Tapi dengan cara apa Allah melaknatnya? Dengan cara apa Allah menghilangkan rahmat daripadanya? Dengan cara sedih yang berkepanjangan, rasa takut yang tidak ada henti-hentinya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sampai pagi ini yang dirasakan, takut aja menghadapi dunia yang sekejap ini, sedih aja hari-harinya. Jangan-jangan kita masuk satu di antara orang yang dilaknat oleh Allah itu. Naudzubillah. Tentu yang tahu Bapak Ibu sendiri. Nah, karena kenapa orang itu bisa takut? Kenapa orang itu bisa sedih? Hubbid dunya wa tulil amal. Karena dia memandang dunia ini segala-galanya. Karena terlalu condong hatinya kepada dunia ini. Wa tulil amal, dan terlalu panjang angan-angannya. Coba Bapak Ibu kalau terlalu cinta pada dunia ini, semua ceritanya dunia saja. Bagaimana setahun lagi, bagaimana 2 tahun lagi ekonomi kita. Hari ini saya punya rumah 1, ingin punya rumah 3. Hari ini saya punya mobil 1, besok kalau bisa 5. Hari ini saya punya ruko 3 pintu, besok kalau bisa 20 pintu semuanya. Semuanya orientasinya dunia. Watulil amal, dan selalu panjang angan-angan hidup dunia ini ke depan. Pasti sedih, pasti takut. Makanya orang yang tidak sedih, tidak takut itu, apapun yang dia alami dalam hidup ini, apakah itu kesusahan, apakah itu yang datang orang maaf mengintimidasi lah namanya, meneror lah namanya, menakut-nakuti lah namanya. Ibu, bapak nggak ada investasi, enggak. Kami dapat pagi habis sore, dapat sore besok pagi dah habis juga. Yang penting badan sehat, anak-anak sekolah, yang mau dimakan hari-hari ada. Bahaya tuh. Indonesia ini sekarang semakin kacau. Indonesia ini sekarang krisis. Nanti 5 tahun lagi bisa melarat itu. Sama ketika Bani Israel tadi mengatakan kepada Musa, Musa, habislah kita di sekarang Musa, mati kita di Musa. Anda, kata Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi syayahdin. Aku bersama Tuhanku. Begitu juga ketika Abu Bakar tadi ketakutan tertangkap kita, ya Rasulullah, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maksudnya bisnaini, kalau engkau menduga kita berdua saja, Allah salisuhuma, Allah yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya kita tidak sedih? Bagaimana supaya kita tidak takut? Supaya hidup di dunia yang sekejap ini bisa kita bahagia. Dan itu doa kita yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ini minta kebahagiaan, ya Allah. Dunia yang sekejap ini bagilah kami kebahagiaan. Dunia yang sebentar ini berilah kami kesejahteraan. Dunia yang sekejap ini bagilah kami ketenangan hidup. Di akhirat pun macam itu nanti. Ini tak ada ketenangan, tak ada kedamaian, susah aja bawaannya. Padahal kalau ditengok hartanya banyak. Kalau ditengok hidupnya di mata orang nampaknya sejahtera, tapi di dalam ini penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan ketakutan. Semua itu terjadi tak lain dan tak bukan. Satu, karena hati selalu condong pada dunia. Dunia ini kata ulama tak ubahnya seperti selembar sayap nyamuk. Selembar sayap nyamuk. Kalau ada orang memandang dunia ini selembar sayap nyamuk, enggak juga 2 lembar, selembar saja. Kalau itulah dia memandang dunia ini, kemudian sebagaimana Nabi juga mengatakan, pergi engkau ke tepi lautan, kemudian celupkan telunjukmu ke dalam, kemudian tarik lagi keluar, tengok berapa yang menempel air di telunjukmu, itulah nikmat dunia. Dan lautan yang luas itulah nikmat akhirat.
2 tetes saja yang nempel di telunjuk kita. Makanya kalau dunia ini sedang kita dapatkan, jangan sombong. Kenapa? Karena yang dapat cuma 2 tetes. Kalau hari ini kita tidak seperti orang punya hidup di dunia ini, tak dapat dunia ini oleh kita, jangan sedih, jangan pula takut. Kenapa? Karena kita hanya kehilangan 2 tetes. Kalau begitu cara dia memandang dunia, insya Allah hilang takutnya, hilang sedihnya. Yang kedua, bersama dengan Allah. Bersama itu maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Kita bersama itu apa? Sama-sama jalan atau sama-sama apa? Bersama itu maksudnya Allah tak hilang dalam hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang yang selalu berzikir mengingat Allah, hatinya akan selalu tenang. Kenapa ibu itu tak tenang? Kenapa bapak itu gelisah saja? Karena hati tidak berzikir. Kemudian apa lagi? Orang kalau sudah ingat kepada Allah, maka datang imannya kepada Allah. Kalau sudah datang iman kepada Allah, maka datang ketakwaan. Itu urutannya. Yang pertama, ingat dengan Allah. Kemudian iman kepada Allah. Kemudian datang ketakwaan. Ini banyak jamaah bertanya, Ustaz, apa bedanya iman dengan takwa? Mendung, nampak mendung, yakin kita ini hujan akan turun. Nah, keyakinan kita mendung, hujan akan segera turun, petir sudah menyambar-nyambar, ini akan hujan deras. Keyakinan kita itu iman namanya. Lalu kita siapkan payung karena kita nak berjalan ke sana. Kita siapkan payung, menyiapkan payung supaya tidak basah, menyiapkan payung supaya tidak diguyur hujan. Takwa namanya. Contoh lain, Bu, ibu mau kemana? Mau ke pasaraya. Tadi di lampu merah. Lampu merah mana contohnya? Pokoknya lampu merah. Tadi di lampu mau ke merah mana? Simpang Tiju. Nah ya, kami lah Simpang Tiju ya. Lampu merah Simpang Tiju itu orang razia besar-besaran, polisi razia besar-besaran. Yakin kita dengan cerita orang tadi bahwa polisi ada razia besar-besaran di Simpang Tiju? Iman namanya. Lalu kita siapkan helm, kita ambil tas, kita cari dompet, kita siapkan SIM, kita siapkan STNK, kita pasang kaca spion, kita pastikan knalpotnya standar supaya kita selamat nanti lewat di depan orang razia. Itu takwa namanya. Nah, bisa itu saya carikan contoh yang sederhananya. Nah, ketika sudah bersama Allah, ingat kepada Allah, kenal dia dengan Allah, kemudian datang imannya, percaya dia kepada Allah, kemudian setelah itu datang ketakwaannya. Allah berjanji dalam Quran, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan makhraj. Makhraj artinya jalan keluar. Ada orang baca Quran, itu makhrajnya kurang tepat karena dia menyebut ta, disebutnya sa. Artinya apa? Tempat keluar huruf dari mulutnya kurang tepat. Sudah jelas hurufnya summa, dibacanya summa. Makhrajnya tidak benar. Makhraj, jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja, orang yang sudah meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka pasti Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap kesulitan, kesusahan, apapun yang dia hadapi. Nah, jadi sebenarnya kalau hari ini kita merasa takut, kalau hari ini kita merasa sedih dalam hidup ini, solusinya satu saja. Apa solusinya? Tingkatkan takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Sudah tadi dijelaskan.
tingkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian yakinlah Allah akan bagi kita makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan kita. Bagaimana Allah bagi solusi kepada Musa? Di depan laut, di belakang Fir'aun, masuk ke laut mati konyol, balik ke belakang dibantai oleh Fir'aun. Datang makhraja. Apa makhrajanya? Solusinya, Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut itu. Musa pukulkan, kata Allah. Begitu Musa memukulkan tongkatnya ke laut, apa yang terjadi? Terbelah laut itu. Inilah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari tempat yang kadang engkau tidak menduga-duga, kata Allah. Adakah yang menduga? Jangankan Bani Israel, Musa pun tak menduga apa yang akan terjadi. Tapi dia hanya berserah diri kepada Allah. Dia meningkatkan ketakutannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Maka dia yakin, sampai-sampai dia katakan, kalla, tidak, inna ma'iya rabbi syayahdin. Lalu datanglah makhraja, dipukulkan tongkatnya ke laut, laut itu terbelah. Ini enggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya. Begitulah kira-kira solusi dari Allah. Lalu Musa berlari. Macam mana terbelahnya itu Pak Ustaz? Dalam banyak kajian-kajian tafsir, itu laut bukan mengering. Di antaranya seolah-olah ada tembok keras yang membatasi. Di sini tembok, di sini tembok. Nah, di sini jalan datar. Masuk Musa ke dalam. Bani Israel yang percaya dengan Musa, ikut pula dia. Dan Musa sampai di ujung, dikejar pula sama Fir'aun. Sampai di tengah, Musa sudah sampai di ujung, Fir'aun baru sampai di tengah. Bertahun laut itu balik. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga 14 orang anak muda sudah mengelilingi rumah Rasulullah yang dikirim oleh Umar bin Hisham Abu Jahal. 14 orang anak muda bawa pedang, pancung kepala Muhammad malam ini. Kemana jalan keluar malam itu? Pintu rumah orang Arab waktu itu cuma satu aja. Gak macam pintu rumah ibu, sampai 8 pintunya. Sini pintu, sini pintu, sini pintu. Mana jalan keluar? Ini anak muda 14 orang sudah mengelilingi rumah setiap sudut. Tidak ada lagi nampak-nampaknya jalan keluar. Tiba-tiba itulah Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Seolah-olah di depan anak muda yang 14 orang tadi ada tembok tinggi kami pasang, kata Allah. Seolah-olah ada tembok. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka seolah-olah ada tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka pun ada tembok. Fa awshaynahum fahum la yubsirun, mata mereka kami tutup dan mereka tak bisa menengok sama sekali. Apa yang tak bisa ditengoknya? Tak bisa ditengoknya Nabi Muhammad keluar malam itu. Makhraja, jalan keluar. Padahal tidak ada lagi nampaknya akan bisa selamat malam itu, tapi Allah selalu punya rencana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan kaji kita subuh ini adalah, Bapak Ibu, jangan pernah takut dalam hidup ini. Jangan pernah sedih dalam menghadapi hidup ini. Selagi kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, maka yakinlah Allah akan berikan kita solusi, jalan keluar. Walaupun nampak-nampaknya orang mengatakan tidak mungkin. Tuh ujung ayat yang kita baca tadi, kun fayakun. Allah cukup mengatakan jadi, maka terjadilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas waktu kita 6:07 kurang 5. Barangkali itulah yang dapat disampaikan subuh ini. Lain paham Bapak Ibu kajian kita semua? Alhamdulillah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Al-Fakir Febi Afrian Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk bekali kita dalam menghadapi kehidupan ini. Ada modal utama, yang dua modal utama yang disampaikan tadi. Pertama, tidak boleh sedih yang berkelanjutan, sedih berpadang. Kemudian apa yang kedua? Takut tidak Takut, memelihara rasa takut. Takut itu cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, besar sekali pemahaman kita terhadap apa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan inilah yang kita lakukan dalam rangka kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kemudian informasi yang kami sampaikan yaitu tentang kegiatan infak subuh kita pagi ini, alhamdulillah terkumpul 282.000. Alhamdulillah. Bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah, sidang jemaah subuh yang dimuliakan. Kegiatan lain masih kita laksanakan yaitu dengan tabungan Gema Baitur Rahim. Silakan, nampaknya kegiatan sudah langsung ya Umar ya. Insyaallah sudah banyak membantu kita baik menyelesaikan masalah ekonomi yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Upaya tetap ada, usaha kita lakukan. Untuk menyelesaikan masalah itu harus ada upaya, harus ada cara yang kita lakukan. Di antaranya tentang kegiatan gerakan jemaah menabung, kami namakan Ustaz Gema Baitur Rahim. Mulai dari gerakan menabung 1.000 sehari. Bahasanya 1.000 sehari, tapi tidak akan ada yang 1.000. Dan sudah banyak yang bisa menggunakan baik untuk masalah pendidikan anak dan lain-lainnya. Baik, karena ada gangguan dan apa ini kita cukupkan pagi Ustaz apa? Kemudian program masjid lagi untuk anak-anak yang menghadapi semester kenaikan kelas. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita salurkan lagi bantuan untuk anak yatim kita. Tidak untuk doa apa agendanya sekali setahun, hanya untuk Lebaran Idul Fitri. Jadi untuk anak kita dari tingkat sekolah SLTP SD, SLTP SLTA seperti biasa, insya Allah akan kita persiapkan. Nanti kita informasikan pelaksanaannya ya. Jadi dana anak yatim yang kita kumpulkan, yang kita himpun melalui jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin juga sudah kita hitung kotak celengan kita. Belum diserahkan ke bendara, diserahkan nanti. Dan inti ini termasuk dana yang akan kita serahkan kepada anak kita nanti. Ya. Bu Yen mungkin ada barangkali Pak Ustaz Rahman, tolong diinventaris, tolong disiapkan untuk anak-anak kita yang calon penerima penyaluran bantuan anak yatim yang akan menghadapi kebutuhannya untuk kenaikan kelas sekarang ya dari tingkat SD, SLTP, SLTA. Demikian atas perhatian dari kita semua, terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada apa juga ini dari Al-Maidah dari kita semua ini yang dipersiapkan oleh ibu-ibu kita. Atas ini semua kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita kalau sudah benar ya? Masih kurang dah? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita nikmati hidangan pagi. Itu dah dua.
Mati jangan Ren. Jangan. Ini subuh berkah hari Minggu pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.